welcome back to my channel Aicatur. Oke, untuk hari ini sesuai permintaan dari teman-teman di minggu-minggu sebelumnya, yang mana teman-teman tuh sering bilang sering kesusahan milih supplier tangan pertama kayak gitu. Walaupun di situ udah aku kasih ya rekomendasi supplier, tapi di sini aku pengen ngasih juga tips gimana sih caranya biar kita mendapatkan supplier tangan pertama yang terbukti bagus banget dan juga terpercaya alias no penipuan seperti itu ya. Oke? Tunggu videonya sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum tekan tombol subscribe di bawah ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Kenapa? Biar kalian tetap bisa mendapatkan update informasi seputar bisnis online selanjutnya dari aku. Karena aku bakal update seminggu 2 sampai dengan 4 kali ya. Jadi biar kalian gak rugi, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan juga loncengnya biar tetap update informasi bisnis online dari aku. Nah, buat teman-teman yang pengen request juga, jadi pengen request supplier atau tips dan trik, silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti seperti biasa untuk request terbanyaknya bakal aku bikin konten video seperti ini juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung menuju ke cara yang pertama. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tahu sama teman-teman ya, bahwasanya yang namanya supplier ini ibaratnya adalah nyawa kita para pebisnis online kayak gitu ya. Jadi gimana supplier yang kita pilih itu akan menentukan kelangsungan bisnis online kita di selanjutnya atau di kemudian hari kayak gitu. Jadi aku selalu bilang pilih yang dari tangan pertama, pilih yang stoknya banyak-banyak kayak gitu. Nah, di sini untuk yang pertama kali yang harus teman-teman pilih yaitu pilih yang dari marketplace. Nah, untuk menghindari yang namanya penipuan atau bisa menambah kepercayaan kita kepada si supplier tersebut, itu aku saranin pilih melalui marketplace ya. Jadi sekarang ini itu banyak banget marketplace bertebaran di sekeliling kita ya, kayak misalkan Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Blibli, dan masih banyak sekali yang bisa kita download bebas dan gratis di Play Store kayak gitu ya. Jadi teman-teman misalkan nemuin supplier tangan pertama yang ada di Instagram, misalkan nih teman-teman jualan baju tidur, nemuin ada promosi di Instagram kayak gitu, sebisa mungkin minta sama mereka ada jual di marketplace nggak persis kayak gitu ya, misalkan Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Kalau misalkan mereka nggak ada jual di marketplace, aku saranin mending jangan dulu ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari yang namanya penipuan. Karena sekarang ini banyak banget yang namanya akun-akun bodong di Instagram atau akun-akun penipuan yang ada di Instagram, di Facebook kayak gitu ya. Sebenarnya ya, aku nggak bilang semua orang yang jual di Instagram dan juga Facebook itu mereka penipuan, enggak ya, sama sekali enggak. Tapi untuk antisipasi saja daripada nanti selanjutnya teman-teman, misalkan nih teman-teman sekali order di situ dapat, 2 kali order di situ dapat, kemudian nanti pas teman-teman order banyak, misalkan habis jutaan kayak gitu, ternyata itu akun penipuan, siapa yang mau jamin? Nggak ada yang mau jamin kan, Instagram pun juga nggak akan jamin kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambilnya dari Shopee, dari Tokopedia, pokoknya di marketplace itu bakal dijamin. Jadi kalau misalkan barang tersebut belum sampai ke alamat tujuan atau ke rumah kita kayak gitu, itu uang bakal dikembalikan lagi ke kita karena dana tersebut ditahan oleh si marketplace tersebut gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, intinya ya, kalau misalkan teman-teman ngambil supplier tersebut dari Shopee, Bukalapak, Tokopedia, pokoknya di marketplace lah kayak gitu ya. Kalau misalkan barang belum benar-benar kita terima, itu uangnya akan kembali, digaransi uang kembali. Jadi tentunya marketplace tersebutlah yang akan menjamin keamanan dan kepercayaan kita kayak gitu ya, menjamin keamanannya kayak gitu ya intinya. Jadi no tipu-tipu kalau misalkan kita ngambil dari supplier yang ada di marketplace. Oke, next untuk cara yang kedua yaitu pastikan toko laris dengan rating penilaian yang tinggi. Oke, sorry banget aku curi-curi pandang ke situ karena monitor aku ada di situ ya. Nah, di sini untuk mencari rating yang tinggi, kalau misalkan teman-teman udah nyari nih, misalkan si supplier yang jualan baju tidur yang teman-teman lihat dari Instagram tadi, dia punya aplikasi Shopee misalkan kayak gitu, lihat di aplikasinya tersebut, lihat di tokonya tersebut. Biasanya di seluruh marketplace itu ada keterangannya ya. Jadi untuk penilaiannya berapa sih, intinya rating atau rata-rata bintang yang diberikan oleh si customer sebelumnya yang udah order di situ itu ada di situ kayak gitu ya. Jadi aku saranin pilih yang ratingnya tinggi, minimal 4,7 ya, 4,7, 4,8, 4,9, atau kalau misalkan teman-teman bisa pilih yang 5 itu luar biasa banget, itu terbukti sudah bagus banget, semuanya rata-rata sudah puas dengan belanja di situ kayak gitu ya. Dan pilih juga yang rame ya. Jadi di situ teman-teman bisa lihat dari followersnya berapa, dari penjualannya berapa. Silakan cek juga di ulasan-ulasan pembeli-pembeli sebelumnya. Jadi di situ ulasan-ulasan dari pembeli itu kayak gimana sih dengan kepuasan produknya tersebut. Mereka puas nggak dengan produknya, real pitch-nya seperti apa kayak gitu ya. Teman-teman bisa silakan cek di ulasan semuanya. Rata-rata itu ngasih kayak gimana sama mereka, komplain atau bagus kayak gitu ya rata-rata. Silakan bisa dicek dulu di ulasan-ulasannya. Oke, next untuk cara yang ketiga yaitu pilih yang stok produknya banyak. Nah, di sini aku selalu
selalu bilang ya, jadi di tips-tips sebelumnya aku selalu bilang sama teman-teman, kalau misalkan pilih supplier, pilih yang produk tersedianya paling banyak, pilih yang banyak-banyak, jangan sedikit. Kalau misalkan sedikit itu berarti itu toko masih kecil seperti itu ya, jadi belum masih dalam proses berkembang, belum besar banget kayak gitu. Tentunya kalau misalkan kita mau beli supplier, kita harus pilih yang stoknya banyak. Kenapa? Jadi saat konsumen order sama kita, biar kita nggak kehabisan barang dari si supplier. Misalkan kayak gini ya, teman-teman pengen jualan baju tidur ya, kemudian teman-teman udah nyari supplier, nemuin dari Instagram nih, terus udah tanya, sis ada marketplace nggak? Dikasih tahu, iya sis ada, kita jualan di Shopee juga. Oke, udah dapat link Shopee-nya kayak gitu, baju tidurnya di situ kayak gitu kan. Nah silahkan dicek stoknya tuh banyak apa enggak. Misalkan stoknya di situ cuma 5, cuma 3, jadi saat teman-teman ngambil foto produk dari situ, kemudian teman-teman jual lagi di di tempat kalian jual lagi di Instagram nih atau di Facebook, ada di WA kayak gitu. Pas udah kalian upload nih, upload, ternyata yang order banyak orang, sementara dari supplier stoknya cuma ada 3, cuma ada 5, berarti habis dong beberapa hari kemudian kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita milih yang stok produknya banyak, misalkan si supplier yang kita pilih tadi stoknya ada 1000, ada 500, atau bahkan ada yang 100.000 kayak gitu. Jadi saat kita upload, misalkan bulan depan ada yang pengen beli, sampai bulan depan pun juga kita insya Allah nggak bakalan kehabisan stok barang tersebut kayak gitu. Jadi aku selalu saranin pilih yang stoknya banyak juga, agar saat konsumen kita order sewaktu-waktu kita nggak akan kehabisan stok, dan tentunya stok akan selalu tersedia. Jadi kalau misalkan konsumen kita pengen order ternyata barangnya kosong, kan sayang banget kayak gitu ya. Lain ceritanya kalau misalkan kita pilih yang stoknya banyak dari supplier, jadi kapanpun konsumen kita akan order itu stok selalu tersedia. Oke, next, kemudian untuk cara yang keempat yaitu bandingkan harga dengan supplier lain. Jadi saat teman-teman mencari sebuah supplier, bandingkan juga harganya dengan supplier-supplier lain. Misalkan nih teman-teman udah dapat nih tadi supplier yang ada di Shopee itu gitu kan ya, cari supplier lain juga, paling nggak 2-3 kayak gitu. Bandingkan harga mereka dengan kualitas mereka, harganya mana yang jauh lebih murah dengan kualitas rating yang lebih tinggi, dengan produk yang lebih banyak seperti itu. Tujuannya adalah biar teman-teman bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga pasarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah merasa cocok nih, oh nih toko udah gede banget, ratingnya udah tinggi, kemudian stoknya banyak banget kayak gitu, lihat juga harganya. Jadi bandingkan dengan harga-harga di pasarannya kayak gitu. Nah tujuannya adalah agar kita bisa bersaing dengan online shop lain dan juga harga-harga grosir. Jadi intinya kalau misalkan kita udah ngambil nih dari supplier yang ini ternyata harganya jauh lebih murah sekali, tentunya lebih murah dari online shop lain kayak gitu, intinya kita bakal nggak kalah saing sama all shop lain kayak gitu ya. Oke, next, kemudian untuk cara yang kelima yaitu lihat kecepatan pengiriman. Nah untuk kecepatan pengiriman aku revisi menjadi kecepatan pengemasan ya, karena kalau untuk pengiriman ini tergantung lokasi masing-masing ya. Jadi misalkan supplier yang kita pilih ini dari Jakarta, kemudian alamat kita di Sumatera, otomatis Jakarta ke Sumatera lama dong kayak gitu ya. Lain halnya kalau misalkan Jakarta ke Jawa Tengah kayak gitu kan ya. Nah di sini lihat kecepatan pengemasannya ya. Aku saranin sama teman-teman pilih yang paling cepat. Jadi kalau misalkan kita ngambil supplier dari marketplace, biasanya di situ juga tertera status kecepatan pengemasannya ya. Jadi di situ nanti ada apakah sangat cepat, apakah lama atau sangat lambat ya, sorry. Nah di situ biasanya tertulis juga, jadi rata-rata pengemasannya itu dalam waktu berapa jam. Ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, ada yang 2 hari, ada yang lebih dari 2 hari. Aku saranin mending yang maksimal 2 hari ya, karena kalau misalkan si supplier ngemasnya lebih dari 2 hari itu berarti dia termasuk dalam kategori lambat kalau menurut aku ya. Tentunya konsumen kita pasti nggak mau dong nunggu lama-lama, udah perjalanan pengirimannya lama, pengemasannya juga lama, pasti males banget gitu ya nanti kalau misalkan mau repeat order sama kita. Jadi konsumen itu kan pada dasarnya sekarang ini kan lebih manja lagi ya, maunya tuh dapat harganya lebih murah, kualitasnya yang sangat bagus, tapi juga cepet datangnya. Nah untuk memenuhi keinginan mereka, tentunya kita juga harus pintar-pintar milih supplier. Tentunya dengan cara itu tadi ya, kita harus melihat juga kecepatan pengemasannya. Pilih yang paling enggak 24 jam dikemas atau enggak 2 hari. Intinya maksimal 2 hari aja lah. Kalau misalkan lebih dari 2 hari, kalau menurut aku pribadi sih itu sudah tergolong cukup lama ya. Jadi pilih yang pengemasannya paling cepat. Next, kemudian untuk yang keenam yaitu admin fast respon. Nah, pilih juga admin yang fast respon. Tujuannya di sini adalah biar nanti saat konsumen kita tuh tanya-tanya sama kita, misalkan nih kita tadi udah jualan baju tidur nih ya, konsumen tanya, "Kak, ini bisa digunakan untuk orang yang berat badannya sampai 80 kilo nggak?" gitu. Kita kan nggak tahu, bisa nggak ya kayak gitu kan ya. Otomatis kita harus tanya dong sama supplier kita, "Sis, ini bisa nggak baju tidur yang ini bisa
bisa digunakan nggak sama orang yang BB-nya 80 kiloan kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan si supplier kita nanti balas chat kita lama, kayak misalkan sehari kemudian, otomatis kayak mana kita mau balas sama si konsumen kita, otomatis juga seharian kemudian kayak gitu kan. Nah, cara untuk melihat kecepatan fast responnya tersebut, kecepatan balas chatnya tersebut, biasanya kalau di marketplace itu ada ya. Jadi di situ ada keterangannya persentase chat dibalas. Nah, di situ ada 100%, 95%, 97% kayak gitu. Dan di situ juga sudah ada keterangannya dibalas dalam berapa menit atau berapa jam atau berapa hari. Silakan teman-teman bisa cek sendiri di situ dan sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau aku saranin pilih yang fast respon ya. Jadi aku saranin pilih yang persentase dibalasnya itu di atas 90%. Itu kalau menurut saran aku ya. Pilih yang waktu dibalasnya itu dalam beberapa jam, jangan sampai yang dalam beberapa hari. Misalkan konsumen kita tadi nanya, sis ini bisa dipakai buat orang yang berat badannya 80 kilo nggak? Kayak gitu. Terus kita balasnya 2 hari kemudian. Siapa tahu dia udah nyari di all supply kayak gitu kan, otomatis kan kita udah telat balas kayak gitu. Dan kita pun juga nggak bisa ngawur-ngawur dong balasnya, kecuali memang kita sudah tahu itu produknya kayak gimana dan kita sudah bisa jawab pertanyaan dari si konsumen kita kayak gitu. Tapi aku saranin sama teman-teman pilih yang adminnya fast respon ya. Jadi silakan dicek dulu. Nah, untuk percobaan pertamanya saat teman-teman milih supplier, silakan cek dulu adminnya, silakan coba tanya-tanya dulu, tanya-tanya sekilas tentang produknya. Jadi teman-teman bisa cek di situ gimana cara adminnya jawab ini, pengetahuan si admin tersebut tentang produk-produk yang dijual tuh kayak gimana, kecepatannya gimana kayak gitu, karena itu akan sangat membantu sekali dalam kelangsungan bisnis online teman-teman semuanya. Next, kemudian untuk yang ketujuh yaitu lihat peraturan toko, retur dan juga komplain. Nah, ini adalah yang sangat penting sekali kalau menurut aku ya. Jadi silahkan cek juga peraturan tokonya, cara-cara ordernya seperti apa, apakah stoknya ready, apakah pre-order. Aku saranin sama teman-teman pilih stoknya yang sudah ready ya, yang sudah siap. Kalau misalkan pre-order itu berarti barang harus dijahit dulu, harus diproduksi dulu, atau bisa jadi dia harus si supplier tadi itu ngambil dari tempat lain. Itu otomatis akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dan bisa dicurigain. Kalau misalkan dia pre-order, bisa jadi dia ngambil dari tempat lain kayak gitu. Sebenarnya untuk pre-order sendiri nggak pasti dia ngambil dari tempat lain ya. Ada beberapa toko yang memang pada dasarnya dia harus mencetak terlebih dahulu karena banyaknya pesanan, jadi dia harus memproduksi dulu, harus nyetak dulu kayak gitu ya. Nah, aku saranin mending yang stoknya ready saja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kita sama kita. Kalau misalkan kita cepat nih ngirimnya, terus barangnya langsung ready kayak gitu, otomatis konsumen puas dong sama kita, nggak mau kan mereka nunggu lama-lama. Nah, untuk retur dan juga komplain ini juga harus diperhatikan karena mereka si supplier kita ini yang packing, yang ngambilin barang, intinya yang bungkus barang-barang kita, pesanan kita ini pasti juga manusia biasa kayak gitu kan ya. Jadi kemungkinan besar juga ada kesalahan dalam pengiriman. Misalkan konsumen kita ini minta baju titipannya warna kuning, ternyata dikirim dari supplier warnanya merah, terus sampai ke mereka merah, otomatis konsumen kita nggak terima dong. Gimana? Saya kan mintanya kuning kok dikirimnya merah kayak gitu kan ya. Kalau misalkan si supplier kita ini mau menerima retur, mau menerima komplain, itu sangat bagus sekali. Jadi aku saranin yang mau menerima retur. Nah, untuk yang menerima retur ini sendiri, ini ada berbagai macam. Jadi ada beberapa supplier yang memang pada dasarnya misalkan itu kesalahan mereka, untuk ongkos kirim pengembaliannya itu ditanggung mereka. Tapi ada juga beberapa supplier yang nggak mau nanggung ongkos kirim. Jadi misalkan udah mereka salah nih ngirim barangnya warna merah, udah kita mintanya kuning, terus kita mau balikin barang itu, mau ditukar intinya sama warna merah tadi kayak gitu, mau warna kuning mau ditukar sama warna kuning tadi kayak gitu, terus mereka nggak mau nanggung ongkirnya katanya suruh kita yang nanggung, ya otomatis kita bakal rugi dong. Orang untung dari jualan baju titipannya aja paling cuma 20.000, terus ongkirnya 36.000, ya otomatis kita nggak mau dong dapat rugi kayak gitu ya. Jadi silahkan cek juga caranya dengan chat admin toko tersebut ya, tanya sama mereka, sis menerima retur dan komplain nggak kayak gitu. Biasanya sih kalau misalkan di marketplace itu sudah ada keterangan ya, untuk retur dan komplain itu caranya ada. Misal nih biasanya caranya sih suruh menunjukkan video unboxing kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang suruh foto produknya, kebanyakan sih video unboxing, cuman lebih amannya lagi sebelum teman-teman milih supplier tersebut, silahkan tanya dulu sama si supplier tersebut ya. Jadi untuk retur dan komplain persyaratannya kayak gimana kayak gitu. Terus ongkos nanti misalkan keliru siapa yang akan menanggung seperti itu, silahkan tanya dulu sejelas mungkin sebelum teman-teman ngambil dari situ. Takutnya seperti itu kejadiannya ya, ternyata mereka salah kirim terus mereka dari supplier tadi nggak mau nanggung ongkirnya kayak gitu ya. Dan teman-teman aku kasih tahu juga sama teman-teman semuanya, jadi untuk yang pre-order sama yang dropship itu berbeda ya. Jadi misalkan teman-teman sekarang ini lagi jualan online pakai sistem pre-order kayak gitu ya, sama sistem dropship itu sangat berbeda sekali ya. Kalau
misalkan teman-teman mau tahu, silahkan bisa cek di video-video selanjutnya. Aku sudah bikin videonya tentang kupas tuntas tentang pre-order, ada kupas tuntas tentang dropship. Tapi di sini yang bakal aku kasih tahu adalah, misalkan teman-teman mau dropship terus mau ngambil dari marketplace, nggak perlu tanya sama si admin toko tersebut, sis terima dropship nggak perlu ya, karena di setiap marketplace itu sudah ada yang namanya fitur dropship. Kalau misalkan teman-teman jual di Shopee mau dropship, nggak perlu tanya sama si admin toko tersebut, sis bisa dropship nggak, kayak gitu nggak usah. Jadi silahkan cukup tekan saja fitur dropshipnya di situ. Silahkan ngambil barangnya nih ya, pilih barangnya, check out, kemudian di paling bawah itu ada dropship kayak gitu. Nah, nanti silahkan masukkan nama teman-teman atau nama online shop teman-teman, kemudian juga nomor handphone. Maka dari itu nanti resi yang akan dicetak atau pengirimannya itu tertulis seakan-akan itu dari teman-teman sendiri, jadi bukan dari si supplier tersebut kayak gitu. Dan biasanya untuk setiap marketplace itu misalkan dropship mereka nggak akan ngeprint logo marketplace mereka. Misalkan teman-teman jualan di Tokopedia nih ya kan, terus ngambil suppliernya dari Shopee kayak gitu ya, terus teman-teman pilih fitur dropship, maka dari itu di Shopee nanti dari supplier tersebut di printnya itu biasanya nggak akan ada logo Shopee-nya, jadi benar-benar bersih tanpa logo. Jadi si customer kita nggak tahu kalau sebenarnya itu belinya di Shopee, mereka nggak akan tahu kalau itu dropshipnya dari Shopee kayak gitu. Jadi untuk fitur dropship ini menurut aku aman banget ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah 7 cara memilih supplier tangan pertama dari aku yang bagus, aman, dan juga terpercaya ya. Jadi bisa silahkan teman-teman implementasikan di online shop teman-teman sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Buat yang pengen request video seputar bisnis online atau mungkin video seputar supplier, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan terima kasih sudah tonton video aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.